Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang jangan pusing soal masa depan. Renungan firman Tuhan terambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Setiap orang pernah mengalami saat-saat dalam hidupnya di mana ia merasa bingung mau jadi apa dirinya nanti. Profesi apa yang akan ditekuni? Dan bidang apa yang akan ia dalami. Kita semua pernah berada di titik itu. Atau bagi saudara yang belum pernah, saudara akan mencapai titik di mana saudara bertanya-tanya, mau jadi apa saya nanti? Ketika kita lulus SMA, mau memilih jurusan di universitas, saat itulah seringkali kita berpikir, saya mau jadi apa? Apa yang terbaik buat saya? Ada saat di mana pikiran kita berkecamuk mempertanyakan mau jadi apa nanti. Bagi saudara semua, baik yang kuliah ataupun tidak, ada masa kebingungan atau penasaran soal masa depan. Begitu juga soal jodoh, soal pasangan hidup. Mungkin saudara seringkali bertanya, siapa jodohku? Di mana jodohku? Kapan aku menikah? Apakah aku akan menikah nanti atau tidak? Apalagi ketika kita berada dalam keadaan terpuruk atau dalam penderitaan, kebingungan tentang kejelasan dan kepastian keadaan kita di masa depan seringkali memenuhi pikiran kita. Saudara yang kasih Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita agar kita tidak perlu pusing memikirkan bagaimana jadinya kita nanti. Sebab Tuhan yang mengatur dan menetapkan langkah-langkah hidup kita, asal kita senantiasa hidup di dalam Dia. Dalam Yeremia pasal 10 ayat 23 tertulis demikian, Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Kita tidak berkuasa menentukan jalan hidup kita, dan kita tidak berkuasa menetapkan langkah kita. Seluruh hidup kita ada dalam kuasa dan penentuan Tuhan. Hal ini bukan berarti kita tidak perlu berupaya dan merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Ayat ini tidak menyuruh kita untuk pasrah dan diam serta tidak berbuat apa-apa. Justru kita harus melakukan bagian kita secara aktif dan tekun. Yang perlu kita sadari adalah bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Oleh karenanya kita dapat mengandalkan Tuhan yang adalah Bapa kita yang baik. Promosi itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Asalkan kita selalu hidup berkenan kepadanya. Tuhan punya rancangan yang baik buat saudara semua. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian dipenjara di Mesir karena difitnah, ia tetap tekun dalam iman, setia melakukan kehendak Tuhan. Jika saudara mengalami kesulitan, menemui jalan buntu, atau nampaknya hidup saudara seolah-olah tidak punya masa depan, saya katakan seolah-olah, karena itu adalah persepsi kita yang negatif terhadap diri kita sendiri dan rancangan Tuhan. Sekali lagi, bila saudara mengalami kesulitan dan jalan buntu, sehingga seolah-olah tidak ada lagi masa depan buat saudara, ingatlah, janji pertolongan Tuhan buat saudara, itu pasti. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara, dan Ia berkuasa mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Ia akan merubah ratapan kita menjadi tarian.
Ia akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Dalam Mazmur 112 ayat 4 tertulis, "Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil." Dan di dalam Mazmur 40 ayat 2 tertulis, "Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku." Tuhan selalu menjadi penolong yang setia bagi mereka yang mengasihinya. Tuhan akan selalu menjadi penolong bagi kita yang percaya dan berharap kepadanya. Ada satu perkara yang seringkali mengusik hati kita sebagai orang percaya, yaitu mengapa orang yang hidupnya jauh dari Tuhan justru nampak baik-baik saja. Hal ini bisa mengganggu kita dan membuat kita kehilangan fokus pada Tuhan. Ingatlah bahwa kita tidak usah iri hati terhadap orang-orang yang berdosa. Walaupun hidup mereka nampak enak, nampak sejahtera, sukses, kita tidak perlu iri hati terhadap mereka. Dalam Amsal 24 ayat 19 tertulis, "Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik." Dan di dalam ayat 20 tertulis, "Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam." Kesudahan orang berdosa adalah kebinasaan. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang sekarang ini menangis, karena mereka akan tertawa. Dan sebaliknya bagi mereka yang tertawa di dunia ini, akan menangis pada akhirnya." Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, mengekang segala keinginan hawa nafsu dosa. Di dunia ini kita menangis karena kita harus memikul salib setiap hari, mati bagi diri sendiri, dan hidup bagi Tuhan Yesus. Namun kita akan mengalami sukacita yang Tuhan janjikan, dan pasti kita alami dalam kerajaan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan adalah mempercayai Tuhan dan hidup dalam ketaatan serta kesetiaan dalam melakukan firman-Nya. Mazmur 37 ayat 3 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia." Ayat 4, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Mari saudara, bersukacitalah selalu dalam Tuhan, setialah kepadanya, dan Tuhan akan memberikan apa yang saudara rindukan dalam hidupmu. Jangan pusing dengan keadaanmu. Jangan khawatir. Jangan bingung soal masa depanmu. Sebab Tuhan sudah mengatur semuanya bagi saudara. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini. Engkau adalah Tuhan, Allah yang baik. Engkau mengatur langkah-langkah hidup kami. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Kami seringkali khawatir, bingung tentang masa depan kami. Padahal Engkau sudah merancang yang terbaik buat kami. Ampuni kami ya Tuhan, atas kebimbangan kami dan ketidakpercayaan kami. Mulai saat ini kami mau percaya dan berserah penuh kepadamu. Sebab Engkau Tuhan merancangkan yang terbaik buat kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Oleh karena kami memiliki Allah yang baik. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Yang memegang segala kuasa di surga dan di bumi. Yang mengatur kehidupan kami. Engkau berkuasa dan memegang kami dalam tangan-Mu. Engkau yang dapat mempromosikan kami dan mengangkat kami, memuliakan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sertai kami terus ya Tuhan dan kuatkan kami
untuk kami selalu berjalan dalam ketaatan, kesetiaan untuk melakukan firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Biarlah kami dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.